to life. Fight fear for the selfish pain. It was worth it every time. Hold still right before we crash, 'cause we both know how this ends. Cloud still till it breaks your glass, and I drown in you again. You are a piece of me. I wish I didn't be chasing relentlessly, still fighting. I don't know why. If I love it, tragedy, why are you my remedy? If I love it, sanity, why are you my clarity? If I love it, tragedy, why are you my remedy? If I love it, sanity, why are you my clarity? Aduh, kamu kok udah joget-joget kayaknya udah seneng atau lagi suntuk ini kayaknya? Justru lagi suntuk. Aku coba joget-joget supaya nggak suntuk. Ya sana. Iya. Ya udah kalau suntuk enaknya kita nanti kalau weekend, ya kan? Setelah kita sibuk kerja, kita perlu refreshing. Refreshing kemana? Ya ke daerah Penajam. Hah? Kenapa? Kok dengar kata Penajam. Penajam kok langsung? Penajam tuh apa nama daerah? Apa disuruh nusuk-nusuk? Ya, Apa-apa? kan? Tajam-tajam Inilah, gitu. makanya jangan biasa berpikiran negatif. Dikiranya kita nusuk-nusuk, apa iya aku tega nusuk-nusuk kamu. Bahasanya Penajam ini nama daerah. Itu nama daerah? Nama kabupaten yang masih baru, ya kan? Namanya lengkapnya adalah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Oh. Singkatannya PPU di Provinsi Kalimantan Timur. Oh gitu. Mau tahu kan? Itu banyak sekali kanan-kanan dan unik sekali nih daerah. Oh gitu. Nah, kamu pengen tahu nggak? Banget, Kalau pengen Mas. tahu, ini mari kita kebetulan akan kita undang dua tokoh yang akan cerita. Orang yang paling berpengaruh, orang penting di sana. Bupati dan wakilnya. Oh ya? Iya. Mau datang? Iya, ini langsung tak pesenin aja khawatirnya. Oh Kehabisan nih kami. gitu. Tak Tahu pesenin. banget Mas Eh? Ayu, aku lagi suntuk langsung Ya datangin. makanya kita ke sana yuk, kita undang mudah-mudahan. Tapi nggak seru lama kan lagi. di sana Oh emang seru, ada pohon yang Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Bupati. Assalamualaikum Mas Sarah. Bayu. Ya, Waalaikumsalam Sarah. Pak Bupati, silakan Pak. Silakan, silakan, Terima kasih Mas. Nah, ini Sarah. Pak, mohon maaf Pak. Tadi mungkin waktu perjalanan bahkan tersedak atau apa ya? Karena kita ngomongin tadi. Cuma dia Iya. salah paham. Ngomongin Penajam-penajam dikira saya mau nusuk-nusuk atau Pak Watu. Ya enggak, itu nama kabupaten baru Iya. di Kalimantan Timur. Iya. Nama daerahnya Penajam, Penajam gitu. Penajam Pasir Utara gitu. Nah, Saya pengen tahu ini pemekaran ya, Pak Kabupaten Iya. Pemekaran dari Kabupaten Pasir. Pasir. Oh, berarti dari tahun berapa? 2000. 2002. Oh, masih baru, belum lama berarti ya. Nah, Iya. itu penasaran kan. Penajam tuh aku pikir apa gitu kan, sesuatu yang tajam, ternyata nama daerah gitu kan. ini Pak Bupati di daerah baru itu beliau sudah 2 periode nih. Ya kan? Ya Pak. Pak Ismar ya, jadi 2 periode, tapi periode kedua tahun kedua ini ya. Iya. Nah, masih banyak waktu membangun. Jadi artinya beliau udah ngelotok nih kalau cerita tentang Kabupaten Pasir, apalagi Pak Wakilnya. Pak Wakilnya Pak Mustaqim ini unik nih. Namanya tahu, logatnya dari saya ngomong kenalan sejak awal itu kayaknya logat Jawa, betul Pak ya? Iya, betul. Dari mana Pak? Dari Boyolali, Loh, Jawa Tengah. yang Boyolali toh? Iya, merantau saya. Merantau di sana, Iya, waduh. merantau cari makan. Orang Boyolali jadi
Rupanya bisa diterima ya orang Jawa di sana Pak ya. Alhamdulillah. Aisar, kamu tanya aja ke Pak Bu, Iya. Pak Wabu. Jadi Mas Wahyu ngajakin saya untuk refreshing ke Kabupaten Bapak nih kan. Di sana Iya. ada apa aja sih Pak? Yang menarik, yang mungkin tempat wisata atau Iya. mungkin pesta-pesta adat yang kayak gitu-gitu. Bisa dijelaskan atau mungkin sejarahnya dulu Baik, ya. Kabupaten Penajam Pasir Utara. Terima kasih. Kabupaten Penajam Pasir Utara ini Kabupaten Pemekaran. Ya, tahun 2002 dari Kabupaten Pasir di Kalimantan Timur. Kemudian posisinya berbatasan langsung dengan Balikpapan, Teluk Balikpapan. Iya. Jadi kita dipisahkan Teluk saja dari Balikpapan. Jadi sebenarnya kalau mau ke Kabupaten Penajam Pasir Utara itu cukup ke Balikpapan, kemudian nyebrang Teluk, ya 5 atau 7 menit sudah sampai ke Kabupaten Penajam Pasir Nah, ini Utara. nyebrangnya pakai apa itu Pak? Ada 3 pilihan. Iya. Ya, 3 pilihan. Yang pertama kita jalan melingkar melalui Kecamatan Sepaku, itu lebih kurang 2 jam. Oh, Iya. 2 jam. Jalan darat. Kemudian melalui Peri, Karyangau ke Penajam itu 1 jam lebih. Yang jadi persoalan barangkali antrinya dulu tuh. Oh iya iya. antrinya Berjam-jam biasa ya? antri. Oh, iya iya iya. Nunggu Nyebrang itu ya, nunggu ferry ya. nyebrang, Ferinya banyak, tetapi Tapi ya peminatnya juga lebih banyak gitu. banyak ya. Nah, pilihan yang ketiga yang paling sekarang ini menjadi pilihan kami yaitu menyeberang Teluk dengan speed. Oh speedboat ya. Speedboat. Itu 5 atau 7 menit. Oh cukup. Nah, ke depan ini sedang kita rencanakan bersama-sama dengan BUMN untuk membangun jembatan Teluk Balikpapan Penajam. Kalau ini terwujud, jembatan ini jembatan terpanjang di Indonesia sementara ini. Itu berapa panjang Pak? Bentang Teluk itu 4,2 km, tetapi kami langsung menyisir pantai Balikpapan sampai sepinggan 8 km. Jadi total 12,2 km. Panjang itu. Persis Kalau seperti Suramadu cuma 4,5 tol Bali. kilo. Iya. Tol Bali ya? Ya, persis seperti itu. Oh, tol yang lewat laut itu. Ya, yang di atas tetapi laut kami itu. punya persoalan di bentang Teluk ya, karena di situ lintas kapal-kapal besar. Oh iya iya. Ya, dan lautnya dalam di situ. Oh laut dalam sehingga ya memang jembatannya harus betul-betul tinggi Ya, nih harus Pak tinggi. ya. Iya iya. Tuh. Tapi kalau ke sana yang jelas dari Jakarta ke Ya, ke Balikpapan dulu. Balikpapan. Ya, ya. Ya, Balikpapan penerbangan pasti banyak lah. Ya, setiap hari penerbangan, setiap jam ada. Oh, setiap Nah, jam ada. kemudian kami memang kabupaten kecil, 4 kecamatan aja. Penduduknya juga kecil, jumlahnya cuma 185.000, Pak. 185.000 itu Sekarang ini kurang semuanya lebih. yang mengisi semua seluruh stadion Gelora Bung Karno lah. Iya kan segitu ya Pak ya. Iya, iya. Jadi kalau segitu penduduknya sebenarnya daerahnya kan luas Pak ya. Iya. Jarang-jarang dong ya. Iya, Orangnya. jarang. Kalau wisatanya Pak yang di sana Iya. pantai ya? Iya. Potensi wisata cukup banyak ya. Cuma ya belum potensial lagi, baru potensi. Ya, wisata pantai, wisata bahari, diving, ya, wisata alam, goa, wisata fauna, penangkaran rusa, wisata flora, hutan. Nah, kami punya hutan pohon yang terbesar di Indonesia karena masuk ke ekor muri, pohon agatis itu Pohon damar ya? pohon damar. 6 Damar sampai ya? 7 orang memeluk Oh, di pohon. apa di lingkarannya itu Ya, lingkarannya. harus membutuhkan sampai 7 orang untuk pelukan gitu ya. Pegangan tangan gitu ya. Iya. Kita berempat nggak cukup ini. Nggak Empat nggak cukup. Kita berempat nggak cukup ya. Ini setengah lingkaran nih baru. Harus Nggak cukup segini nih, masih lebih besar lagi kan? hampir ini. Wah itu harus dilestarikan tuh Pak. Iya. Jangan sampai ditebang gitu ya kan. Nah, mudah-mudahan Masyarakat potensi wisata ini ke depan bisa menjadi potensial apabila jembatan Teluk ini terwujud. Karena persoalan pariwisata pastilah persoalan infrastruktur, sarana prasarana pendukung. Nah, kami belum masih dalam tahap mempersiapkan ke arah sana. Iya. Jadi dalam proses pembangunan Ya, ya. insya Allah. Nah, tadi saya dengar ada penangkaran rusa. Ya, kan? penangkaran rusa. rusa ini untuk apa, Pak? Maksudnya mungkin ada dikhususkan misalnya rusa Iya. untuk tanduknya atau apa, atau Iya. dagingnya mungkin. Ya, tadinya rusa ini kan jadi santapan penduduk sebelumnya.
Artinya jadi binatang perburuan. Oh. Kemudian karena dilindungi, lalu kita tangkar supaya jangan punah. Alhamdulillah kita berhasil menangkarkan rusa ini. Dilindungi ya? Iya, dilindungi. Populasinya sampai berapa sekarang rusa? Yang di kandang mungkin sekitar 200 lebih, Pak. Oh, 200. Ada misalnya apa? Tanduknya bisa dibikin velvet, katanya sih untuk kesehatan ya. Velvet. Ya, velvet. Dan dibikin serbuk, dibuat dalam kapsul. Oh. Untuk apa itu, Pak? Untuk kejantanan katanya. Untuk Pak. kejantanan. Nanti Serius nih? Iya, nah, nanti Mas Wahyu kita Bapak itu ngomong kejantanan kok ngiri saya itu loh. nanti tak kirim nanti. Nanti dikirim nanti. Iya Pak, terus Pak. Saya memang agak belakangan memang kurang jantan. Tapi Mbak Sarah nggak boleh Mbak Sarah. Ini yang terima efeknya. Oke, baiklah. gitu. Cara Ya, kita ya, break ya. dulu ya rasanya Kita ya. break aja dulu. Pak, ini kita silakan Pak, tadi udah saya pesankan nih. Oh ya Mas. Silakan Makasih, Pak. Pak. Teh khas dari kebun saya, Pak. Dari tanduk rusa itu dibikin kapsul valetnya itu. Oh, di palet Itu ya. konon untuk obat kejantanan. Penajam Pasar Utara termasuk kabupaten termuda di Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten ini terbentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Pasar pada tahun 2002. Sumber daya alam menjadi tulang punggung pembangunan daerah, baik sumber hutan, perkebunan, hingga pertambangan berupa minyak bumi, batu bara, dan gas. Letaknya yang menghadap Selat Makassar membuat Penajam Pasar memiliki objek wisata bahari yang memukau, mulai dari pantai hingga wisata bawah laut. Kekayaan wisata alam ini berpadu dengan keunikan budaya Dayak khas Kalimantan.
dari tadi. Kamu Aduh. sebenarnya mau dengerin apa enggak? Ini penting. Ini bukan hanya untuk laki-laki, tapi juga untuk perempuan. Minimal kamu kena efeknya juga nanti. Ada nggak sih fungsi yang lain gitu selain buat Ya, kejantanan? banyak, tapi tanduk itu ditanjukkan dikit aja boleh dong. Soalnya ini penting untuk pemirsa, terutama untuk saya. Pak Wabub, Pak Mustaqim, tadi kan Bapak semangat sekali mau ngasih saya kapsul. Dan itu ceritanya gimana sih tanduk menjangan rusak apa itu jenisnya, Itu Pak? gini Mas Wahyu, Mbak Sarah. Kalau Mbak Sarah kan nggak perlu. Yang penting efeknya kan. Iya, efeknya. Iya. Itu dibuat dari tanduk rusa itu dibikin kapsul valetnya itu. Oh, di palet. Itu konon untuk obat kejantanan. Oh, Dan banyak yang pesan Mbak Wahyu. dari luar negeri juga ada pesan. Ada dari Jakarta teman saya. Kadang-kadang 2 bulan sekali minta kirim. Kebetulan dia pilot pesawat, jadi tak kirim di bandara aja, diambil di situ. Dan khasiatnya memang boleh. Nanti kita kirim lah supaya. Ada yang didengar Pak, ada yang malah belum punya anak lebih dari 10 tahun. Gimana ceritanya Pak? Ada staf kita di kantor ya, itu 10 tahun udah punya anak, kemudian mengkonsumsi itu, alhamdulillah punya anak. Punya anak. Ya. Dan Velvet ini sudah mendapatkan dari Depkes POM. BP POM. Jadi resmi. Artinya sudah diteliti memang. Sudah diteliti. Ini harus serius Pak, kalau iya kan bisa dijadikan satu komoditas yang menarik. Iya. Iya kan Pak? Mas Nggak Bayu banyak punya orang anak tahu. lagi. Iya saya. Iya dong. Udah, sekarang balik lagi ke wisata. Ada nggak sih Pak event-event wisata di sana? Baik, Mbak. Jadi kabupaten kita memang ke depan akan kita upayakan menjadi salah satu tujuan wisata di Kaltim minimal. Karena potensinya yang luar biasa menurut saya. Dan sekarang sudah ada beberapa event nasional, internasional yang kita lakukan di sana. Antara lain renang terbuka menyeberangi Teluk 6 km. Teluk Balikpapan tadi. Jadi kita setiap berenang. Kayak triathlon. Peminatnya cukup banyak. Perempuan juga ya, banyak peminatnya. Pasti saya nggak berminat. Saya nggak bisa berenang. Kemudian adventure motor trail. Iya. Itu ngelilingi kebun-kebun sawit kita. Off-road ya, off-road ya. Wow. Keluarga trail. Ini kebun apa itu? Sawit. Karet segala apa. Dari Balikpapan, Penajam. Kemudian festival layang-layang. Nah, ke depan juga akan kita rencanakan untuk event internasional karena potensi pantai yang cukup luas, panjang, dan tadi sudah kemarin sudah disurvei oleh Perkalin, perkumpulan pekarya layang-layang Indonesia, bahwa menurut mereka sana pantas untuk dijadikan event internasional. Nah, kita rencanakan ke depan akan kita lakukan di sana. Oh, menarik. Iya, menarik banget. Apalagi nih Pak Wabub yang mungkin perlu ditambahkan. Jadi gini Mas Wahyu, tadi singgung mengenai industri pariwisata itu memang tidak bisa berdiri sendiri. Ada keterkaitan dari PU menyediakan akses jalan, kemudian dari pemasaran sendiri, kemudian produk-produk untuk cenderamata itu kan terkait souvenir, juga souvenir. Itu kita kembangkan UKM, betul. Ya, karena itu tidak termasuk penginapan, transportasi, restoran, apalagi akses ini yang sangat penting. Kalau kita punya produk pariwisata tapi aksesnya kurang, justru itu sekarang Pak Bupati saya sedang gencar ingin membangun jembatan Teluk Balikpapan. Mohon doa restunya mudah-mudahan akhir tahun ini. Itu sudah sejauh mana perkembangan jembatan itu Pak? Sekarang nyusun AMDAL, kemudian IPR, pemanfaatan ruang, terus kita nanti membentuk konsorsium perusahaan baru antara pemerintah provinsi, pemerintah Balikpapan, pemerintah kabupaten, termasuk dengan inisiatornya yaitu PT Waskita Karya. BUMN. Nanti itu kira-kira nilai investasinya berapa Pak? Kurang lebih 5 Pak. 5 triliun. Terus dibiayai dari mana? Bersama-sama nanti. Keroyokan. Konsorsium tadi Pak. Jadi ada swasta, terus pemerintah provinsi, pemerintah kota Balikpapan, kemudian Kabupaten Penajam, kemudian pusat juga sudah menyanggupi kemarin. Kami ketemu Bapak Nas, ya dari APBN.
Artinya kalau nggak perlu dana utang dari luar negeri gitu, enggak? Mudah-mudahan. Dalam negeri cukup betul. Ya, kita utang lagi. Kemarin beberapa hari yang lalu rapat di Bappenas itu. Iya, di Iya. Bappenas. Oh, Nah, iya. tadi Mas ada apa namanya motor trail tadi off-road yang Ya. berarti perkebunan kelapa sawit, Iya. ya kan? Iya. Nah itu perkebunannya di sana itu gimana Pak? Hasil Ya. sektor perkebunannya di sana gitu? Ya, di Iya. pertanian Nah, dalam di arti pertanian luas. dalam arti luas gitu. Alhamdulillah cukup maju ya. Waktu saya menjabat sebagai bupati pertama dulu, kita juga memprogramkan sawit rakyat. Jadi dari APBD, Karet juga ya? dari APBD. Setiap Setiap rakyat, oke. ya kita bantu bibit, kita bantu pupuk, kita bantu herbisida. Plasma ini ya. Sawit rakyat. Oh, sawit rakyat Nah, istilahnya, iya. Jadi mereka berkebun sendiri dengan swadaya sendiri. Mm-mm. Setiap tahun kita anggarkan pada waktu itu 2.000 hektar, 4 tahun berturut-turut 8.000 hektar. Kemudian berkembang sekarang jadi menjadi puluhan ribu hektar sawit rakyat rakyat, iya, dimiliki oleh rakyat. Mm-mm. Nah kemudian Nanti jualnya kemana mereka itu? ke pabrik Oh, ke swasta. pabrik swasta, oke. Nah kemudian kita menyadari betul di pedesaan ini kan infrastruktur pedesaan, jalan produksi, jalan usaha tani, jalan lingkungan ini kan cukup menjadi persoalan lah Iya. bagi kita kabupaten. Maka untuk mengatasi itu kita bentuk UPTD-PU kecamatan, Apa itu Pak? unit pelaksana teknis dinas PU kecamatan. Oh, di pelaksana teknis dinas Jadi pekerjaan kewenangan umum. ya kewenangan kita limpahkan ke kecamatan, tapi kita bekali mereka dengan peralatan yang Tuh, cukup. jadi punya alat berat semua dong ya, mereka ya? punya doser, punya beko, punya Iya. Oh, itu ditaruh di kecamatan? ya punya dump truck, ya PU. Lengkap sudah. Mengerjakan pekerjaan ke-PU-an tapi di kecamatan. Ah. Jadi gini Mas Wahyu, misalnya kelompok tani jalannya rusak atau nggak punya jalan produksi, dia cukup lapor ke Kades. Kades lapor ke camat, camat perintahkan UPTPU-nya untuk investigasi lapangan. Oke, tidak ada masalah, dia perintahkan Langsung kerjakan. eksekusi ya? Eksekusi. Wah, jadi nggak usah berbelit-belit, Oh, jadi simpel lagi ya? Nggak ada Jadi nyanyian birokrasi sedih lagi. masyarakat desa nggak didengar bupati lagi, nggak didengar wakil bupati lagi. Jadi Cukup ada- nyanyi di camat. Ada aja. sawit rakyat, kemudian alat berat ditaruh di pekerjaan Kecamatan, PU, di kecamatan. kecamatan, Dengan biaya operasional. dengan biaya operasionalnya semuanya ditanggung APBD ya Pak ya? Ya, Selain sawit Pak, selain sawit Karet, apalagi hasil perkebunan Karet. karet, kemudian pohon garu. Gaharu. Ya. pohon gaharu Mereka ya. budayakan. Oh, oke. Budidaya. Budidaya. Ya. Nah, kemudian kita beralih ke sektor pertambangan nih Mas. Iya, iya. Nah, Apalagi Pak? di Penajam ini Kalau pertanian barangkali juga kami lengkapi. Kami juga jadi lumbung pangannya Kaltim, Mbak. Lumbung pangan ya? Lumbung pangan Kaltim. Jadi Kaltim. Jadi padi Pak? pertanian ya sawah, padi cukup luas di Kabupaten BPU. Berapa hektar di situ tuh sawah? Hampir 20.000 hektar yang Wow. dieksiskan. Iya. Kemudian Jadi, itu nelayan, menghasilkan berapa satu hektar? perikanan. Menghasilkan berapa ton? 5 Berapa? sampai 6. 5 sampai 6. 5 sampai 6 ton ya? Oke. Bahkan Mas Wahyu tahun 2008 kita mendapat penghargaan dari Presiden karena bisa meningkatkan produksi di atas 5% Oh, dari rata-rata itu kita dapat penghargaan. iya. Nanti lengkapnya di sini ada Mas Wahyu. Oh, Wah, iya, di sini ada ya? ada profil Nanti dari boleh ditinggal di sini nanti, Pak, supaya ya? tidak Saya sebar ke seluruh pengunjung enggak kafe supaya nanti. kenal Penajam tuh mana. Ya ini ada di sini semua. Oh, iya. Semuanya ada di sini Ada ya? di sini. Tadi tambangnya apa aja Pak? Yang tambang migas ya. Migas, Kemudian batu bara. Batu bara. Ada kekhususan Kabupaten PPU ini pengelola migas. Barangkali yang pertama Pemda melakukan melalui Pusdanya Melalui perusahaan daerah BUMD. mengelola migas. Oh, Jadi dulu ada bekas Peko, bekas apa sudah ada dian lagi dikelola oleh Peko, Sumur-sumur tua ini. diserahkan ke Pusda kita. Kita yang meng-create itu, alhamdulillah sudah sampai sekarang berhasil. wah. Untuk Jadi anu, Mas Wahyu, ada perusahaan benua taka migas sana, Pak. untuk tenaga listrik kita jual ke PLN untuk sumber daya listrik. Oh, Kita, gasnya ke sana. Gas. kita suplai ke PLN. Waduh, luar biasa ini. Makanya di Penajam tidak ada lampu mati. Gak ada lampu mati Pak ya? Alhamdulillah kalau gitu. Ada mati sebentar aja. Iya Pak, ya kita kalau itu nanti mandi ini sebentar dulu Pak. Ini Silakan. juga menarik sekali. Mari Pak, Iya, silakan Pak. iya, Pak. Iya, Pak. Kalau ini
Jadi pada waktu pembentukan kabupaten, mereka warga di sana, tokoh-tokoh di sana berkeinginan nama Penajam itu tampil gitu. Aku pun ingin membuat kau tak menyesal bahwa kau telah memilih diriku ini yang akan terus membuat hidupmu indah, hidupmu indah, hidupmu indah. Penajam Pasar Utara termasuk kabupaten termuda di Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten ini terbentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Pasar pada tahun 2002. Sumber daya alam menjadi tulang punggung pembangunan daerah, baik sumber hutan, perkebunan, hingga pertambangan berupa minyak bumi, batu bara, dan gas. Letaknya yang menghadap Selat Makassar membuat Penajam Pasar memiliki objek wisata bahari yang memukau, mulai dari pantai hingga wisata bawah laut. Kekayaan wisata alam ini berpadu dengan keunikan budaya Dayak khas Kalimantan.
nunduk terus dari tadi. Kamu sebenarnya mau dengerin apa enggak? Ini penting. Ini bukan hanya untuk laki-laki, tapi juga untuk perempuan. Minimal kamu kena efeknya juga nanti. Ya kan? Ada ngasih fungsi yang lain gitu selain buat Ya, kejantanan? banyak, tapi tanduk itu ditanjukkan dikit aja boleh dong. Soalnya ini penting untuk pemirsa, terutama untuk saya. Pak Wabub, Pak Mustaqim, tadi kan Bapak semangat sekali mau ngasih saya kapsul. Dan itu ceritanya gimana sih tanduk menjangan rusak apa itu jenisnya, Itu Pak? gini Mas Wahyu, Mbak Sarah. Kalau Mbak Sarah kan nggak perlu. Yang penting efeknya kan. Iya, efeknya. Iya. Itu dibuat dari tanduk rusa itu dibikin kapsul valetnya itu. Oh, di palet. Itu konon untuk obat kejantanan. Oh, Dan banyak yang pesan Mas Wahyu. dari luar negeri juga ada pesan. Ada dari Jakarta teman saya. Kadang-kadang 2 bulan sekali minta kirim. Kebetulan dia pilot pesawat, jadi tak kirim di bandara aja, diambil di situ. Dan khasiatnya memang boleh. Nanti kita kirim lah supaya. Ada yang didengar Pak, ada yang malah belum punya anak lebih dari 10 tahun. Gimana ceritanya Pak? Ada staf kita di kantor ya, itu 10 tahun udah punya anak, kemudian mengkonsumsi itu, alhamdulillah punya anak. Punya anak. Ya. Dan Velvet ini sudah mendapatkan dari Depkes POM. BP POM. Jadi resmi. Artinya sudah diteliti memang. Sudah diteliti. Ini harus serius Pak, kalau iya kan bisa dijadikan satu komoditas yang menarik. Iya. Iya kan Pak? Oh, Mas Nggak Bayu banyak punya orang anak tahu. tadi. Iya saya. Iya dong. Udah, sekarang balik lagi ke wisata. Ada nggak sih Pak event-event wisata di sana? Baik, Mbak. Jadi kabupaten kita memang ke depan akan kita upayakan menjadi salah satu tujuan wisata di Kaltim minimal. Karena potensinya yang luar biasa menurut saya. Dan sekarang sudah ada beberapa event nasional, internasional yang kita lakukan di sana. Antara lain renang terbuka menyeberangi Teluk 6 km. Teluk Balikpapan tadi. Jadi kita setiap berenang. Kayak triathlon Peminatnya cukup banyak. Perempuan juga ya. Banyak peminatnya. Pasti saya nggak berminat. Saya nggak bisa berenang. Kemudian adventure motor trail. Iya. Itu ngelilingi kebun-kebun sawit kita. Off-road ya, off-road ya. Wow. Keluarga trail. Ini kebun apa itu? Sawit. Karet segala apa. Dari Balikpapan, Penajam. Kemudian festival layang-layang. Nah, ke depan juga akan kita rencanakan untuk event internasional karena potensi pantai yang cukup luas, panjang, dan tadi sudah kemarin sudah disurvei oleh Perkalin, perkumpulan pekarya layang-layang Indonesia, bahwa menurut mereka sana pantas untuk dijadikan event internasional. Nah, kita rencanakan ke depan akan kita lakukan di sana. Oh, menarik. Iya, menarik banget. Apalagi nih Pak Wabub yang mungkin perlu ditambahkan. Jadi gini Mas Wahyu, tadi singgung mengenai industri pariwisata itu memang tidak bisa berdiri sendiri. Ada keterkaitan dari PU menyediakan akses jalan, kemudian dari pemasaran sendiri, kemudian produk-produk untuk cenderamata itu kan terkait juga souvenir. Itu kita kembangkan UKM, betul. Ya, karena itu tidak bisa. Termasuk penginapan, transportasi, restoran, apalagi akses ini yang sangat penting. Iya. Kalau kita punya produk pariwisata tapi aksesnya kurang, justru itu sekarang Pak Bupati saya sedang gencar ingin membangun jembatan Teluk Balikpapan. Mohon doa restunya mudah-mudahan akhir tahun ini. Itu sudah sejauh mana perkembangan jembatan itu Pak? Sekarang nyusun AMDAL, kemudian IPR, pemanfaatan ruang, terus kita nanti membentuk konsorsium perusahaan baru antara pemerintah provinsi, pemerintah Balikpapan, pemerintah kabupaten, termasuk dengan inisiatornya yaitu PT Waskita Karya. BUMN. Nanti itu kira-kira nilai investasinya berapa Pak? Kurang lebih 5 Pak. 5 triliun. Terus dibiayai dari mana? Bersama-sama nanti. Keroyokan. Konsorsium tadi Pak. Jadi ada swasta, terus pemerintah provinsi, pemerintah kota Balikpapan, kemudian Kabupaten Penajam, kemudian pusat juga sudah menyanggupi kemarin. Kami ketemu Bapak Nas, ya dari APBN.
Artinya kalau nggak perlu dana utang dari luar negeri gitu enggak? Mudah-mudahan. Dalam negeri cukup betul. Ya, kita utang lagi. Kemarin beberapa hari yang lalu rapat di Bappenas itu. Iya, di Iya. Bappenas. Oh, Nah, iya. tadi Mas ada apa namanya motor trail tadi off-road yang Ya. berarti perkebunan kelapa sawit, Iya. ya kan? Ya. Nah itu perkebunannya di sana itu gimana Pak? Ya. Hasil sektor perkebunannya di sana gitu? Ya, di Iya. pertanian Nah, dalam di arti pertanian luas. dalam arti luas gitu. Alhamdulillah cukup maju ya. Waktu saya menjabat sebagai bupati pertama dulu, kita juga memprogramkan sawit rakyat. Jadi dari APBD. Karet juga ya? Dari APBD. Setiap rakyat, oke. Ya kita bantu bibit, kita bantu pupuk, kita bantu herbisida. Plasma ini ya. Sawit rakyat. Oh, sawit rakyat Nah, istilahnya, iya. Jadi mereka berkebun sendiri dengan swadaya sendiri. Mm-mm. Setiap tahun kita anggarkan pada waktu itu 2.000 hektar, 4 tahun berturut-turut 8.000 hektar. Kemudian berkembang sekarang jadi menjadi puluhan ribu hektar sawit rakyat dimiliki oleh rakyat. Mm-mm. Nah kemudian Nanti jualnya kemana mereka itu? ke pabrik Oh, ke swasta. pabrik swasta, oke. Nah kemudian kita menyadari betul di pedesaan ini kan infrastruktur pedesaan, jalan produksi, jalan usaha tani, jalan lingkungan ini kan cukup menjadi persoalan lah Iya. bagi kita kabupaten. Maka untuk mengatasi itu kita bentuk UPTD-PU kecamatan, Apa itu Pak? unit pelaksana teknis dinas PU kecamatan. Oh, di pelaksana teknis Jadi dinas pekerjaan kewenangan umum. kewenangan kita limpahkan ke kecamatan, tapi kita bekali mereka dengan peralatan yang cukup. Jadi punya dengan- alat berat semua dong mereka ya? punya doser, punya beko, punya Oh, itu ditaruh di kecamatan? ya punya dump truck, ya PU. Lengkap Mengerjakan pekerjaan ke-PU-an tapi di kecamatan. Ah. Jadi gini, Mas Wahyu. Misalnya kelompok tani jalannya rusak atau tidak punya jalan produksi. Dia cukup lapor ke Kades. Kades lapor ke camat, camat perintahkan UPTPU-nya untuk investigasi lapangan. Oke, tidak ada masalah, dia perintahkan Langsung kerjakan. eksekusi ya? Eksekusi. Wah, jadi nggak usah berbelit-belit, Oh, simpel lagi ya? Nggak ada Jadi nyanyian birokrasi sedih lagi. masyarakat desa nggak didengar bupati lagi, nggak didengar wakil bupati lagi. Jadi Cukup ada- nyanyi di camat. Ada sawit rakyat, kemudian alat berat ditaruh di pekerjaan Kecamatan, PU, di ya. kecamatan, Dengan biaya operasional. dengan biaya operasionalnya semuanya ditanggung APBD ya Pak ya? Ya, Selain sawit Pak, selain sawit Karet, apalagi hasil perkebunan ya. karet, kemudian pohon garu. Gaharu. Ya. pohon gaharu Mereka ya? budayakan. Oh, oke. Budidaya. Budidaya. Ya. Nah, kemudian kita beralih ke sektor pertambangan nih Mas. Iya, iya. Nah, Apalagi Pak? di Penajam ini Kalau pertanian barangkali juga kami lengkapi. Kami juga jadi lumbung pangannya Kaltimba. Lumbung pangan ya? Lumbung pangan Kaltim. Jadi Kaltim. Jadi padi Pak? pertanian ya sawah, padi cukup luas di Kabupaten Berapa PPU. hektar situ tuh sawah? Hampir 20.000 hektar yang dieksiskan. Iya. Kemudian Jadi, itu nelayan, menghasilkan berapa satu hektar? perikanan. Menghasilkan berapa ton? 5 Berapa? sampai 6. 5 sampai 6. 5 sampai 6 ton ya? Bahkan Mas Wahyu tahun 2008 kita mendapat penghargaan dari Presiden karena bisa meningkatkan produksi di atas 5% Oh, dari rata-rata itu kita dapat penghargaan. iya. Nanti lengkapnya di sini ada Mas Wahyu. Oh, Wah, iya, di sini ada ya? ada profil Boleh dari ditinggal di sini nanti, Pak, supaya ya? tidak Saya sebar ke seluruh pengunjung enggak kafe supaya nanti. mengenal Penajam tuh mana. Ya ini ada di sini semua. Oh, iya. Semuanya ada di sini Ada ya? sini. Tadi tambangnya apa aja Pak? Yang tambang migas ya. Migas, Kemudian batu bara. Batu bara. Ada kekhususan Kabupaten PPU ini pengelola migas. Barangkali yang pertama Pemda melakukan melalui Pusdanya Melalui perusahaan daerah BUMD. mengelola migas. Oh, Jadi dulu ada bekas Peko, bekas sudah ada dian lagi dikelola oleh Peko. Sumur-sumur tua ini. Diserahkan ke Pusda kita. Kita yang meng-create itu, alhamdulillah sudah sampai sekarang berhasil. wah. Untuk Jadi Mas Wahyu, ada perusahaan benua taka migas ada Pak. untuk tenaga listrik kita jual ke PLN untuk sumber daya listrik. Oh, Kita, gasnya ke sana. kita supply ke PLN. Waduh, luar biasa ini. Makanya di Penajam tidak ada lampu mati. Gak ada lampu mati Pak ya? Alhamdulillah kalau gitu. Ada mati sebentar aja. Iya Pak, ya kita kalau gitu nanti mati ini sebentar dulu Pak. Ini Silakan. sudah menarik sekali. Mari Pak, silakan Pak. Iya Pak. Iya, Pak. Kalau ini
pada waktu pembentukan kabupaten, mereka warga di sana, tokoh-tokoh di sana berkeinginan nama Penajam itu tampil gitu. Aku pun ingin membuat kau tak menyesal bahwa kau telah memilih diriku ini yang akan terus membuat hidupmu indah, hidupmu indah, hidupmu indah. Bila malam datang sunyi sendu, ku teringat dirimu, kisah-kisah kita dan hari indah bersama. Namun kini semua cari cerita pengisi nostalgia. Mungkin tak kau duga semua ini bisa jadi nyata. Hanya satu yang ku sadar dengan pasti, sungguh ku cinta padamu. Tak mungkin ku pungkiri suara hati ini lagi. Memang tak semudah mengucap kata, tapi kesungguhan kita setia selama cinta melanda yang terasa sejuk di dada. Pak Bu, Pak Wabub, mari silakan monggo dinikmati ini hidangan apa cemilan ala kadarnya dari kami nih Pak, silakan. Ini tuh dibawa oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati buat kita, Mas. Loh, ini bukan hidangan dari Ini kita. ciri khas Bawaan dari sana. Bapak oleh-oleh. Maaf. Saya kira Namanya kita. amplang Apa namanya ini? bandeng. Oh, kalau Jadi gitu ini ya dimati. hasil perikanan kami, jadi dari Bandeng kita Ikan bikin. bandeng, Pak, ya? ikan Hasil bandeng. perikanan. Nah, ini pertanian ya, dari amplang jahe. Oh, amplang Pak, bandeng. hasilan Kenapa? apa? PKK. Oh, UKM ya, Pak ya? Ya UKM. Binaan PKK.
Kalau sektor perikanannya di sana maju ya? Ya, Pak? alhamdulillah, karena kan kita bentang pantai kita lebih kurang hampir 30 km. Iya. Ya. Pantai semua, sehingga kehidupan masyarakat sebagian besar juga nelayan. Jadi pertanian, tanaman pangan, kemudian sawit, karet, kemudian perikanan, dan juga peternakan. Rumput laut, Pak. Ada rumput laut lagi. Apa lagi? Rumput laut, Pak. Ya. Rumput laut. Oh. Itu ekspor, Pak. Kirim Ada ekspor. Surabaya. Kirim ke Ada Surabaya. Ya? pengumpulnya ya. Tapi kalau iya. apa yang sebagai sektor penyumbang PAD terbesar masih di pertambangan ya? Ya, hasil migas, dari oke, migas. masih Dana di bagi migas. hasil migas. Oh, dana bagi hasil migas. Migas, Dana ya, bagi itu hasil yang migas. apa penyumbang terbesar terhadap APBD kita. Nah, sekarang kita ngomongin apa tadi Mas, infrastruktur ya? Iya, tapi sebelum ke situ loh, Sarah, Pak mohon izin Pak, saya udah lihat tadi ini Kabupaten Penajam Pasar Utara. Ini di sini nggak dijelaskan. Kenapa sih kok dinamain Penajam? Kok apa Pasir? Kok kenapa disebut Utara? Itu bisa dijelaskan Pak? Pak? Dulu Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara yang sekarang kita kedudukan ibu kotanya di Penajam, itu dulu kecamatan. Oh, dulu kecamatan. Kecamatan Penajam. Penajam. Nah, jadi pada waktu pembentukan kabupaten, mereka warga di sana, tokoh-tokoh di sana berkeinginan nama Penajam itu tampil gitu. Ini ada artinya Penajam itu Pak? Ya konon Penajam itu ya pemikiran yang jernih, pemikiran yang tajam, pemikiran yang cerdas gitu. Jadi Bukan tajam ini. Bukan kritis. tajam. Ya, Bukan tajam mandau Iya, atau bukan ya? kritis. Kalau Pasir apa Pasir Pak? Itu kabupaten induk kita, Pak. Oh, kabupaten induk. Pasir. Karena penduduknya suku Pasir, Pak. Oh, sukunya suku Pasir. Oh, dari suku. Dayak ya, Dayak Pasir. Kan utara itu letaknya di utaranya pasir. Karena ada di utaranya Pasir. Jelas. Sudah ada di sini. Nanti kita bikinin yang bagus. Iya. Terus apa lagi Sar? Tadi kamu nanya Infrastruktur dasar. infrastruktur. Baik, ya. Infrastruktur kan dikelola oleh pusat, oleh provinsi, kabupaten. Ya. Nah, jalan nasional ada melintas di kabupaten kita. Nah, karena memang jauh jangkauannya nasional. Barangkali ini yang ke depan perlu pemikiran pusat, perlu pemikiran Pak Presiden Jokowi untuk mendelegasikan kewenangan itu. Nah, ya cukuplah kewenangan itu provinsi aja yang nangani kan. Bukan jalan pusat ya Pak ya? Nggak usah pusat. Jadi lebih pendek Rantai ya, birokrasinya ya. birokrasinya. Nah, itu kondisinya sangat parah sekarang. Separah apa Pak? Rata-rata di Kalimantan ya seperti itulah kondisi infrastruktur kita. Karena dilewati alat-alat berat Ya, itu. karena tidak tertangani dengan baik. Artinya tambal sulam, ya kan? Jadi sama kita berlari di atas ban berjalan, tidak maju-maju. Waduh. Tidak maju-maju. Ini ironis. Itu persoalan infrastruktur. Padahal daerah kaya ya Pak ya. Ya. Hampir semuanya begitu. Nah, kemudian kami ya memang komitmen dengan dewan, dengan Provinsi. masyarakat ya akan memperbaiki infrastruktur ini, menuntaskan semuanya, termasuk jembatan Pulau Balang. Nah, porsi kabupaten membangun jalan pendekat. Nah, karena kita juga ingin menghidupkan kawasan industri kita di sana terkait dengan investasi. Ya, investasi. Jadi di sana sudah banyak yang masuk investasi dan alhamdulillah cukup pesat perkembangannya, kepercayaan swasta kepada kita, sehingga banyak yang minat untuk berinvestasi di sana. Nah, sayangnya lagi-lagi karena jangkauan pusat ke kabupaten itu terlalu jauh kecamatannya, sehingga terlewatkan kawasan industri kita ini. Tidak ada istilahnya campur tangan pusat, belum masuk ke sana. Iya. Wah, itu perlu ini pesan ini perlu didengar, diperhatikan Iya. oleh. Padahal secara pusat alami investor sudah masuk semua ke sana. Iya Pak. Oh, yang perusahaan-perusahaan gede apa aja Pak di sana? Ya, antara lain ada minat CLNC kerjasama dengan Pertamina ingin membangun pabrik etanol dari batu bara. Konon investasinya, saya baca di Google itu sekitar 22 miliar dolar. Lokasinya di sana. Menristek juga membangun pusat pengkajian kelautan pertama di Indonesia di sana.
Nah, Pemda diminta menyiapkan lahan. Alhamdulillah kita tahun ini sudah siapkan lahan. Nah, mereka sudah dalam tahap AMDAL. Artinya serius pekerjaan ini. Nah, kemudian Astra juga sana ada. Ya, kemudian smelter nikel, kemudian pabrik pulp. Jadi kawasan industri ini memang perlu turun tangan pemerintah pusat, campur tangan pemerintah untuk pusat. menyiapkan semua infrastruktur. Ya, pertama infrastrukturnya. Betul. Ini kan ada jalan yang tadi Bapak keluhkan seperti tadi itu yang masih ya seperti ban berjalan enggak gerak-gerak gitu kan. Iya, tambal sulam. Tambal sulam itu. Iya. Terus kemudian listrik jalan, tadi nggak pernah mati nggak ya. pernah mati dong kalau listrik Nggak oke pernah ya. mati tadi kan. Tapi Tapi semua udah dapat listrik ya Mas? iya, pembangkit Air udah. minum juga Oke. cukup. Air minum juga. Ya, oke. air minum bersih, sedang dalam gimana? tahap kita membangun. Yang penting tuh sinyal. Nah, telekomunikasi gimana? Alhamdulillah juga masuk. Komunikasinya Bagus. gimana? Bagus. Kan HP di mana? Seluler sampai ke pedesaan ada. Bahkan internet pedesaan kita sudah ada dari Kominfo itu. Nah, kalau di sana tingkat kemiskinan berapa Pak? Ya? Ada perkembangan nggak? Tingkat kemiskinan sudah berkurang turun. nggak atau bagaimana? Di Berkurang. bawah nasional. Nasional. Artinya dari pendapatan apa yang terbesar dana bagi hasil sumber daya alam tadi itu Ya. dari migas itu prioritasnya dipakai untuk apa aja? Ya, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di bidang pertanian, ya, dalam arti luas tadi, ya, tanaman pangan, nelayan, peternakan, perkebunan, banyak program dan kegiatan kita masuk ke sana. Kemudian infrastruktur. Ngomong-ngomong kalau infrastruktur tadi ada wisatanya juga bagus-bagus ya, ada wisata diving, pantai segala macam. Ya. Itu hotel udah ada nggak Pak di sana Pak? Masih Kelas Melati. kelas Kelas Melati. Melati penginapan. Sarah ini agak rewel. Kalau ke sana Enggak, tuh nanti kalau tidurnya ke di- Melati dia agak malas Pak. Tidurnya di Balikpapan. Tidurnya di Balikpapan Ya. ya. Oh, di Kan deket ya, Balikpapan. cuma Kelihatan 7 kok menit. Balikpapan tuh kelihatan. Ya, mudah-mudahan lah ya, dengan acara ini Ya, dia ada maunya nggak usah jauh-jauh dari investor yang Balikpapan, mau Pak. bangun hotel Langsung bangun di Penajam. Penajam gitu. Atau Mas Bayu cari Kita investor undang, yang mau ya. bangun. Nah itu dia Oh, sektor nah. investasi apa di sektor apa aja sih investasi? Apa Pak yang di sana, masih terbuka? peluangnya? Sektor-sektor yang masih terbuka untuk investor ke sana. Ya, properti saya kira Properti, cukup terbuka Iya, ya. Pak. Pergudangan, kemudian perhotelan. Hotelan. Yang pertambangan. Apalagi kalau terbangun jembatan Teluk Balikpapan, saya yakin betul Waduh. pemukiman itu Iya. properti. Jadi terdongkrak bagus tadi ya. itu soal ekonomi apa di sekitar sana ya Pak ya. Ya, Itu. Kalau pertumbuhannya berapa ekonomi di sana? Ya 5,56 sekian ya. ya. Oh. Tapi tadi Mas Bayu menyinggung industri tadi, kita punya potensi karet. Ada lahan karet itu yang produksi 15.000 hektar. Nah sekarang hasil karetnya itu kan masih mentah, dikirim ke daerah lain, ke Kalsel. Oh. Nah siapa tahu ada investor yang mau bikin industri karet, ada potensi sana. Iya iya. iya. Atau Bahkan yang perusahaan ada. pasca pangan ini, misalnya, ya kan? Industri di bidang Industri pangan, panganan, industri Pak, ya. sawit, misalnya kan? Oke. Apa? Turunan dari CPO apa, minyak makan, Iya apa? iya iya iya. Oleochemical. Ya, segala macam oleochemical, itu. Iya. ya. Baik Pak, menarik sekali itu. Tapi Sekarang sebelum mau tanya pendidikan sama kesehatan tapi nanti sana, aja. iya kita mau ngomongin dua topik yang penting juga pendidikan kesehatan. Tapi setelah yang satu ini. Ya. Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We made it to the long way. We knew we gather someday. They said I'll pay. They never make it, but just look at us holding on. Still together, still going strong. You're still the one I run to, the only that belong to. You're still the one I want for life. You're still the one that I love, the only one I dream of. You're still
kemarin kita kirim ada 10 pelajar yang mengikuti event tingkat nasional. 10 pelajar bermacam-macam. They'll never make it. Just look at us holding on, staying together, still going strong. Still the one I run to, the only that belong to. Still the one I want for life. Still the one that I love, the only one I dream of. Still the one I kiss goodnight. Still the one. Still the one I want to, the one that I belong to. Still the one I want for life. Still the one that I love, the only one I dream of. Still the one I kiss goodnight. I'm so glad we made it. Look how far we've come, my baby. Baby, I gotta tell you a little something about yourself. You're wonderful, flawless, oh, you're sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. someone else. Oh, I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine, oh, mine. Treasure, that is what you are. Honey, you're my golden star. You know you can make my wish come true if you let me treasure you. If you let me treasure. Whoa, whoa, whoa. Pretty girl, you should be smiling. A girl like you should never look so blue. You're everything I see in my dream. I wouldn't say that you if it wasn't true. Oh, I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine, oh, mine. Come on, treasure. That is what you are. Honey, you're my golden star. You know you can make my wish come true if you let me treasure you. If you let me treasure. Jadi Pak Wabub, apa namanya tadi pesannya peluang investasi itu berbagai sektor di sana masih terbuka lebar ya. Nanti sekali lagi
Sarah ini temennya banyak investor-investor kalau mau diajak ke sana monggo Pak ya. Silakan Pak. Dan sekarang kan Mas Wahyu sedang kita persiapkan kawasan industri 4.000 hektar. Sudah 4.000 hektar 4.000 kawasan hektar. industri. Nah kemarin Pak Bupati sudah ke Perindak, nanti beri departemen apa tuh perindustrian ya, merespon sudah. Nah, nanti bisa kita siapkan siapa tahu. Seimangke di Oh, iya. Sumatera yang Iya. yang cuma 2.000 hektar Pak. Iya. Dan Bukan itu tempat tuh. integrasi dengan kawasan industrinya Balikpapan, Karyango. Karena di dalam satu kawasan Teluk kan, hanya berseberangan saja. Jadi disatukan menjadi kawasan industri Karyango dan Buluminung. Buluminung itu di Penajam. Wah, itu jadi penting kalau infrastrukturnya memang menunjang Ya. sekali Justru disiapin. Jangan sampai orang invest ke sana, katanya listrik kagak ada, jalannya juga masih belepotan ya kan Pak? Airnya susah. Airnya susah, kan celaka Ini semua itu. sedang kita persiapkan. sedang persiapan semua, termasuk air minum kapasitas 200 liter per detik. Oh, iya. Oh, menarik jadi. Itu tadi soal migas Pak, satu-satunya apa namanya? Daerah, pemerintahan kabupaten Yang pure Pemdanya Pak. Pemdanya 100% begitu yang nolak. mengelola Iya. sektor migas itu. Melalui Pusda Benua Takawa. Melalui Persda. Persda ya, atau Pusat BUMD daerah. ya. Iya. BUMD. Oh, itu 100% Iya. milih anu. Iya. Nggak ada unsur swastanya Nggak maksudnya. ada. Nggak ada. Nah, Waduh. kalau ininya apa Pak Mustaqim, pendidikan dari sektor pendidikan. Oh, iya. Di sana gimana pendidikannya di Ya, sana? Mbak Sarah, kalau pendidikan mulai tingkat dasar, menengah, alhamdulillah tahun kemarin kelulusannya hampir 100%. SD, SMP, SMA, SMK, hanya satu SMK yang nggak lulus satu orang. Dan kemarin kita kirim ada 10 pelajar yang mengikuti event tingkat nasional. 10 pelajar bermacam-macam, ada matematika, fisika, bahkan sampai membuat puisi. Diberi waktu 5 menit, kertas kosong, dia menyiapkan puisi, langsung dibacakan. Terus membatik, anak-anak SD SMP itu. Ada 10 orang, bermacam-macam. Mewakili Kaltim. Mewakili Kaltim. Oh, ada batik di sana Pak juga. Ada anak membatik Ini di motifnya demo kayak Pak, ini batik sana nih Pak. Lain ya? Ini pasti Jawa. Program-programnya kayak beasiswa gitu-gitu. Oh, ada beasiswa kita berikan yang berprestasi. Kemudian dari gubernur ada namanya beasiswa cemerlang. Beasiswa cemerlang. Nah, ada dari gubernur. Jadi semua Yang untuk berprestasi pendidikan. dan yang miskin. Kita berikan Yang beasiswa. kurang mampu ya. Dan kita udah wajar 12 tahun. Wajib belajar 12 tahun. Kampus sudah ada Pak, perguruan tinggi. Kelas jauh, kelas Ya. jauh. Akademi komunitas itu biasanya. Iya. Ya. Iya. Tapi kalau perguruan tinggi kelas jauh ada. Oh, kelas jauh ya. Kelas jauh. Ya. Dari Universitas Balikpapan. Ada di sana. Oh, Oh gitu. iya. Pendidikan lalu Kesehatan. Wah, iya ini. Kalau kesehatan saya kira sama. Program nasional kita berikan kesehatan gratis pada sampai kelas 3. Nah, selebihnya nanti. Tapi rata-rata penyakitnya orang desa apa aja, puskesmas saja kok. Pusing, keseleo, masuk angin aja. Puskesmas. Puskesmas pusing, Keseleo, masuk masuk angin. angin. Jadi cukup di puskesmas. Aduh. Paling yang gawat itu Obatnya satu keroan orang. Pak, masuk angin. Ya, keroan biasanya. aja selesai. Iya. Oh, udah desa gitu ya? Iya. Jadi, nah itu Dan kita punya rumah sakit sudah tipe C. Oh, tipe C ya? Iya. Dokter spesialis juga udah hampir lengkap. Jadi Kita masyarakat siapkan. kalau berobat gratis semua itu? Gratis. Ya. Gratis. Bahkan layanan Jamkesda kita ya semua istilahnya Bentuk penyakit ya, full pembiayaan kita jamin. BPJS ya? BPJS jalan, tapi Jamkesda kita juga jalan. Ini skemanya BPJS sendiri, Ya, tapi ini Jamkesda sendiri, yang jadi tidak paralel gitu ya? Iya, paralel. Ini ada beberapa kirim ke harapan kita. Pokoknya yang nggak bisa ditangani kita kirim. Kita kerjasama dirujuk dengan ke, ini. Kerjasama dengan harapan kita sama Cipto. Iya Pak. Surabaya dengan Rumah Sakit Surabaya. Dr. Stomo. Ya. Ah. Kalau memang ada yang perlu ini kita kirim. Jadi kalau memang nggak bisa ketanganan di situ, Iya. langsung Kita kirim. dirujuk, dikirim ke rumah sakit yang lebih sanggup di Iya. di Kita kota ada besar ya. kira kerjasama kita.
full pembiayaan. Itu semua ditanggung- dibiayai juga, Ya, kan? ditanggung oleh pemerintah daerah. Kan yang sakit paling 1-2 orang. Masa enggak mampu? Iya, masa enggak mau. Kecuali semua sakit ya repot juga. Iya. Wah, luar biasa Pak. Ada juga kabupaten atau tempat lain di Sulawesi atau di Kalimantan di mana dia itu punya ambulans sendiri Pak. Itu Oh, di ada sini? program gitu nggak? Di PPU nih. Oh ya, Oh ada. sudah cukup Pak. Sarana prasarana itu kita cukupi Pak. Sampai ke tingkat desa, bidan desa, perawat, ya, puskesmas. Bahkan secara swadaya masyarakat itu misalnya masjid, dia punya ambulan. Ya. Kelompok-kelompok masyarakat ya. itu punya. Iya. Ada program-program untuk Iya. misalnya ini nggak sih Pak menjaga kesehatan misalnya bersih-bersih lingkungan apa yang Iya. gitu ada nggak sih? Ada juga ya? Iya. Bahkan organisasi masyarakat yang kayak Palang Merah, PPTI, HIV ada di sana. Oh iya. Perhimpunan tuberkulose, terus yang HIV AIDS ada juga. Palang Merahnya juga jalan. Kebetulan Ibu Bupati yang ketua Palang Merahnya. Kalau penyediaan tenaga kerja, tenaga dokternya, ya kan terlalu masih itu gimana? Sudah Alhamdulillah cukup Pak. cukup, Pak, Cukup, ya? cukup. Banyak ya. Kemudian rumah sakitnya juga udah Ya Oh, sudah, udah. sudah Pak, ya. bagus ya. Oh, Jadi semua udah beres semua ini. iya. Sekarang. Harapannya Ya, Pak. tinggal Bahkan Ada dokter yang masalah, Mas Wahyu, dokter praktek dari UI, dari Pajajaran di sana kemarin 10 orang di sana yang mau ngambil apa ya. dia menyelesaikan itu dia di sana ada 10 orang selama 1 tahun. 1 tahun. Masih banyak Pak persoalan Pak. Nah ya itu persoalan sih banyak aja Pak. Sekarang yang tidak akan bagi selesai. prioritas persoalan itu apa ini? Ya yang jelas kita PPU, ingin PPU. meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu yang prioritas. Misalnya petani yang tadinya sekali panen kita upayakan bisa 2 kali atau 3 kali. Tentu ada campur tangan pemerintah di sana, memperbaiki irigasinya, melengkapi alsintannya, mungkin pendidikan dan pelatihan dan lain sebagainya. Jadi itulah yang kita lakukan sekarang. Iya. Jadi ingin mewujudkan masyarakat Penajam itu yang sejahtera, berkualitas, mandiri, kemudian Dalam hidup kehidupan dalam yang damai. adil dan Iya. agamis, Pak. Selama ini kan aman-aman saja tuh Pak ya? Iya, Ya kan? alhamdulillah. Pak. Soal-soal itu kan biasanya rentan tuh. Iya. Soal politik ya aman. Politik aman, soal enggak soal etnik gitu. Ya, Enggak alhamdulillah. masalah. Jawa juga banyak. Apa aja selain orang Jawa di sana, Pak? Hampir semua, Pak. Miniatur Indonesia ada. Ini atur Iya. Indonesia di sana ya. Lengkap lah, heterogen. Makanya aman. Kan ada slogannya apa? Benua Taka. Benua Taka. Nah, itu artinya Apa itu negeri, artinya? negeri kita, Negeri kita. Benua itu kampung. kampung kita. Kampung kita. Oh, benua Taka. Iya, Kebersamaan kita. Berbeda-beda NKRI lah. Ini Bhinneka bahasa Tunggal Ika. Dayak. bahasa pasir, Pak. Bahasa pasir ya, pasir. bahasa pasir ya. Oh. Benua Taka. Benua Taka. Ya, Negara inilah Bhinneka kita. Tunggal Ika Kampung lokal. Iya. Walhasil sebenarnya ya itu tadi pokoknya udah jelas jalan, ya kan Pak? Iya. Terus kesejahteraan masyarakat yang perlu ditingkatkan. Iya. Nah kalau boleh ini dirumuskan dalam satu kata yang sederhana, sebenarnya cita-cita Bapak ini untuk Kabupaten Penajam Pasir Utara ini menjadikan Apa sih tadi? menjadikan kabupaten kita ini terkemuka, Pak. Minimal di Kaltim. Kalau suku-suku bisa di Indonesia, Pak. Itu harapan kita semua, Pak. Wabub juga punya apa impiannya? Ya prinsipnya sama, cuma dalam redaksional yang berbeda. Nah gimana? Karena founding fathers kita kan ingin pembentuk negara ini kan membuat masyarakat sejahtera. Ya kan, intinya kan itu. Sejahtera itu ya artinya lengkap, infrastruktur bagus, pendidikan bagus, kesehatan bagus, pariwisata bagus, pertanian bagus, semuanya bagus, sejahtera. Ya kan, intinya kan itu. Iya. Jadi Pak Bupati sesuai dengan visi tadi kan membangun masyarakat sejahtera, berkualitas, mandiri dalam suasana kehidupan yang damai, berkeadilan dan agamis. Amin, Lengkap. amin. Rasanya kok indah didengar. Supaya yakin, cuma ngemeng-ngemeng Nah, doang. bentar dulu, ingat-ingat yakin itu ikon kami kemarin. Oh, apa sih? Yusran Aspar Mustaqim. Oh, Yusran. Oh, yakin kok pas ya Pak ya? Jadi Tentukan deh. yakin. Yakin. Nah, kita yakin
tujuan itu akan tercapai mudah-mudahan. Amin. Ya kan? Iya, insya Allah. Lebih amin. afdol lagi kalau kita lihat sana nanti Sarah. Ya, Ya kan, Pak? kita tunggu Pak. Saya Kita mau udah. lihat Pak, nanti lihat Ya. kebun sawitnya. Kita siapkan madu, kita siapkan Lebih-lebih maksud balpet saya itu pusat. lihat padu sama Pandu anu besar tadi itu. itu. Terima kasih Pak, Iya. kedatangannya Pak. Terima Di kasih acara Pak Ruslan, Pak untukmu Mustaqim. Indonesia aku ini, ya kan? Nanti saya rasa kita harus ketemu di lain kesempatan ya kita kesana. Ya. Kita Anu tunggu Pak. di lokasi lah. Kita pamit Pak ya. Saya Wahyu Muryadi. Saya Sarah Risma. Ya, Saya Yusran Asbar, Bupati Penajam Pasir Utara. ya mohon pamit Mustaqim nih Wakil Bupati Penajam Pasir Utara. Assalamualaikum. Sampai jumpa di lain episode. Terima kasih sekali lagi, salaman Pak. But I'm sure